Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah analisis estimasi biaya. Kita masuk ke soal pertama. Perusahaan Maslow menggunakan sistem ABC untuk menerapkan overhead. Ada 3 tingkat aktivitas. Pertama, membeli $30 per pesanan pembelian. Yang kedua, pemesinan $5 per jam mesin. Yang ketiga, overhead lainnya 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Selama bulan Agustus, Maslow mengerjakan 3 pekerjaan. Data yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dilihat pada slide. Pertama, ada 3 job yang dikerjakan, job 90, job 91, job 92. Untuk unit di setiap pemesanan ada 110, 400, dan 100. Untuk unit terjual hanya job 90, yaitu adalah 110. Untuk bahan yang diminta, masing-masing untuk job 90, $1.730, job 91, $3.000, dan job 92, $1.200. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya, masing-masing ada $2.000, $4.600, dan $800. Untuk jam mesin selama pekerjaan untuk jam 90 ada 60 jam, 40 jam, dan 20 jam. Untuk pesanan pembeliannya ada 20, 16, dan 25. Selama bulan Agustus, pekerjaan 90 dan 92 diselesaikan dan dipindahkan ke persediaan barang jadi. Job 90 terjual pada akhir bulan, job 91 adalah satu-satunya pekerjaan yang belum selesai di akhir bulan. Hitung biaya per unit pekerjaan, job 90 dan 92. Maka kita akan menghitung biaya per unit untuk pekerjaan 90 dan 92. Pada perhitungan biaya per unit, ada beberapa komponen biaya yang kita gunakan. Pertama, kita akan menghitung untuk job 90. Pertama, kita akan menghitung biaya pemesanan pembelian, di mana pada job 90 ada 20 kali pemesanan dengan biaya $30 per pesanan. Maka total biaya yang dikeluarkan adalah $600. Untuk biaya pemesanannya adalah $5 per jam, di mana lama yang digunakan adalah 60 jam. Maka total biaya pemesanannya adalah $300. Untuk biaya bahannya ada $1.730, untuk biaya tenaga kerjanya $2.000, dan biaya overhead pabriknya 60% dari biaya tenaga kerja, yaitu diperoleh $1.200. Maka kita jumlahkan total biayanya ada $5.830. Dan ada untuk jumlah unit pada job 90 itu adalah $110. Maka untuk mencari biaya per unit pada job 90 diperoleh dari total biaya kita bagi dengan jumlah unit. Maka diperoleh untuk biaya per unit pada job 90 adalah $53. Untuk job 92 kita menggunakan cara yang sama, di mana ada biaya pemesanan pembelian. Pada job 92 dilakukan 25 kali pemesanan dengan biaya $30 per pesanan, maka total biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemesanan $750. Untuk biaya pemesanan $5 per jam, ada 20 jam pemakaian, maka total biayanya adalah $100. Untuk biaya bahannya sebesar $1.200. Untuk biaya tenaga kerjanya adalah $800 dan biaya overhead pabriknya 60% dari biaya tenaga kerjanya sebesar $480. Maka total biaya untuk job 92 adalah $3.330 dengan jumlah unit yang digunakan adalah 100. Maka untuk biaya per unit pada job 92 diperoleh dari total biaya dibagi dengan jumlah unit, maka biaya unitnya adalah $33,3. Kita masuk ke soal kedua. Perusahaan Manzer menggunakan metode FIFO untuk memperhitungkan biaya produksi. Untuk penghancuran Departemen Pemrosesan pertama, jadwal non-ekivalen telah disiapkan untuk bulan November sebagai berikut, di mana datanya dapat dilihat pada slide. Maka kita akan mencari menentukan biaya akhir barang dalam proses dan harga pokok barang yang ditransfer keluar. Kemudian kita akan menyiapkan jadwal aliran fisiknya. Maka kita akan menghitung biaya akhir barang dalam proses. Untuk menghitung biaya akhir barang dalam proses, ada beberapa komponen biaya yang digunakan. Pertama, ada biaya bahan langsung, di mana biaya bahan langsung ini diperoleh dari biaya ekivalen bahan langsung dikalikan dengan biaya bahan langsung dalam proses, yaitu adalah biaya ekivalennya adalah $3, yaitu dapat diketahui pada
soal sebesar $3, kemudian biaya bahan langsung dalam prosesnya adalah $6.000. Maka kita kalikan diperoleh biaya bahan langsungnya sebesar $18.000. Kemudian ada biaya konversi, di mana kita memperolehnya dari biaya ekuivalen konversi dikali dengan biaya konversi dalam proses, di mana biaya ekuivalen konversi adalah $5. Itu adalah kita dapat lihat pada soal, yaitu diketahui $5, kemudian kita kalikan dengan biaya konversi dalam proses sebesar 4.500. Maka diperoleh untuk biaya konversi sebesar 22.500. Maka dapat kita cari biaya akhir dalam proses diperoleh dari biaya bahan langsung, kita jumlahkan dengan biaya konversi, yaitu $18.000 ditambah dengan $22.500, maka diperoleh biaya akhir dalam proses sebesar $40.500. Kemudian kita akan mencari harga pokok barang yang ditransfer. Pada harga pokok barang yang ditransfer ada beberapa komponen biaya yang kita gunakan, dimulai dari unit mulai dan selesai, itu sebesar 22.000 unit. Diketahui pada soal, yaitu adalah unit dimulai dan selesai sebesar 22.000 unit. Kemudian ada biaya per unit, di mana biaya per unit ini diperoleh dari biaya ekuivalen bahan langsung ditambah dengan biaya ekuivalen konversi, yaitu biaya per unitnya $3 ditambah $5 adalah $8. Juga diketahui pada soal. Kemudian ada total biaya yang ditransfer. Pada total biaya yang ditransfer, kita memperolehnya dari unit mulai dan selesai dikali dengan biaya per unit, di mana unit mulai dan selesai tadi telah diketahui 22.000 unit dikali dengan biaya per unitnya adalah $8, maka diperoleh total biaya yang ditransfer adalah $176.000. Kemudian kita akan menghitung biaya periode sebelum dalam proses dimulai, di mana diperoleh dari diketahui oleh soal, yaitu adalah biaya awal barang dalam proses bahan langsung sebesar $30.000, kemudian ada biaya konversi sebesar $25.000, maka diperoleh biaya periode sebelum dalam proses dimulai adalah $55.000. Maka dapat kita cari harga pokok barang yang ditransfer diperoleh dari total biaya yang ditransfer sebesar $176.000 dikurangi dengan biaya periode sebelum dalam proses dimulai $55.000. Maka diperoleh harga pokok barang yang ditransfer adalah $121.000. Maka yang selanjutnya kita akan menentukan jadwal aliran fisik. Pada jadwal aliran fisik ini ada beberapa ketentuan di mana ada unit yang harus diperhitungkan dan juga unit yang diperhitungkan. Di mana unit yang harus diperhitungkan hasilnya harus sama dengan unit yang diperhitungkan. Maka kita akan menghitung unit yang harus diperhitungkan, di mana menggunakan data dari unit mulai bahan dalam proses, itu adalah unit mulai barang dalam proses diketahui adalah 10.000, kemudian unit dimulai selama bulan November adalah 28.000, maka kita jumlahkan unit yang diperhitungkan sebesar 38.000. Kemudian ada unit yang diperhitungkan, yaitu ada komponen biaya komponennya berupa unit selesai dan ditransfer keluar, yaitu adalah sebesar 22.000. Yaitu dapat diketahui pada soal unit dimulai dan selesai itu adalah 22.000. Kemudian ada dimulai dan selesai, di mana unit dimulai dan selesai adalah 10.000, maka kita jumlahkan diperoleh pada di awal bekerja dalam proses diperoleh sebesar 32.000 unit. Kemudian ada unit dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam proses, kita jumlahkan dengan hasil dari total unit di awal bekerja dalam proses sebesar 6.000, maka diperoleh unit yang diperhitungkan adalah 38.000. Maka untuk jadwal aliran fisiknya dapat dilihat pada slide, di mana untuk unit yang harus diperhitungkan dengan unit yang diperhitungkan harus bernilai sama. Baiklah, sekian untuk pembahasan soal analisa estimasi biaya. Semoga bermanfaat. Terlebih terkurang mohon maaf. Semangat menjalankan ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.